Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urik.info. Bahasan kita kali ini tentang cara cepat menentukan bilangan oksidasi atom dalam molekul yang mengandung banyak atom O. Biasanya ada molekul yang atom O-nya sepertinya overdosis. Kalau kita hitung secara normal, bilangan oksidasinya itu juga tidak normal. Ada sesuatu yang ganjil. Clue yang bisa kita pastikan untuk bilangan oksidasi suatu atom biasanya adalah maksimal dari elektron valensinya. Seperti dalam video sebelumnya yang sudah kita bahas tentang bilangan oksidasi CrO5. Yang di sebelah sini ini ada CrO5. Secara normal kalau kita hitung, bilangan oksidasi Cr ini tampaknya adalah positif 10 kan? Nah, kalau ini 10 berarti ini agak ganjil. Kalau ini ganjil, berarti oksigen-oksigen yang terikat pada atom dalam suatu molekul yang jumlah O-nya banyak, biasanya ada O yang berikatan dengan O yang lain, yang nanti kita sebut sebagai peroksida, seperti yang ada ini. Ini peroksida kan? Ini juga peroksida. Inilah yang membuat bilangan oksidasi suatu atom dalam suatu molekul itu tampaknya abnormal. Sama dengan ini, S, ini kan dari H2S2O8. Secara normal kalau kita hitung S ini bilangan oksidasinya akan menjadi plus 7. Tidak mungkin. Mengapa? Karena S itu berada di golongan 6A. Elektron valensinya 6, sehingga maksimal bilangan oksidasinya pasti 6. Nah, bagaimana untuk bisa menghitung secara cepat? Yang pertama adalah kita harus mencurigai apabila ada suatu molekul yang jumlah oksigennya tampaknya overdosis, maka sudah dipastikan bilangan oksidasi atom pusat itu maksimal seperti apa adanya yang umum kita temui. Seperti yang kita lihat kalau kita tahu H2SO4. Bilangan oksidasi S ini kan positif 6. S yang di sini ini juga mestinya positif 6. Tidak mungkin menjadi positif 7. Alasannya karena lagi-lagi adanya peroksida. Nah, adanya peroksida inilah yang membuat seolah-olah S itu punya bilangan oksidasi yang lebih dari yang normal. Jadi, kalau kita misalnya akan menentukan, maka cara yang paling manjur itu adalah dengan memperhatikan struktur dari molekul tersebut. Disimak saja molekulnya seperti apa. Atau kita justru sebaliknya, kita bisa merekayasa struktur Lewis dari suatu molekul kalau jumlah O-nya banyak. Yang jelas basisnya kalau seperti Cr ini, nilainya harus plus 6. Kalau harus plus 6, bagaimana caranya agar dia membentuk ikatan dengan atom O lain yang jumlahnya banyak itu, yang kalau dihitung-hitung, maka ikatan yang digunakan itu tidak lebih dari 6. Seperti halnya S ini. Jumlah ikatan yang digunakan juga tidak lebih dari 6. Nah, otomatis ini plus 6. Kalau kita punya rekayasa seperti ini, maka yang berikatan rangkap ini sudah pasti bilangan oksidasinya adalah min 2. Ini juga min 2. Yang ini kan dua ikatan ini. Ada O berikatan dengan H, O berikatan dengan S. H dan S jelas tidak sama dengan O kan? Maka bilangan oksidasi O di sini juga min 2. Nah, kalau ada O yang berikatan langsung dengan O yang bisa kita perkirakan, nilainya sudah pasti adalah minus 1. Biloxnya adalah minus 1. Yang lain ini semuanya akan sama minus 2. Jadi kita mencurigainya adalah seperti itu. Demikian pula ini minus 2 sudah pasti. Ini O berikatan dengan O, ini pasti minus 1, minus 1, minus 1, yang ini juga minus 1. Ini kita tidak memperhatikan berapa elektron valensinya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat kalkulasi sendiri dengan mempertimbangkan keelektronegatifan. Kalau kita memperhatikan keelektronegatifan, kita ingat ya tabel periodik itu, atau bisa dicek di tabel periodik, keelektronegatifan O itu lebih besar dibandingkan S. Ya, kalau kita tuliskan keelektronegatifannya seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini, berarti ini ditarik semuanya ke O. Akhirnya apa? Sudah tidak ada. Demikian pula ini semuanya ditarik ke O. Akhirnya ini kan tidak punya elektron yang bersisa yang dia bisa pertahankan ketika membentuk ikatan dengan O. Jika kondisinya seperti itu, maka kita sudah bisa menjawab bahwa bilangan oksidasi S adalah banyaknya ikatan yang dia punya, kemudian dikurangi dengan berapa elektron yang sanggup dia tarik di antara ikatan dua atom itu. Kalau tidak ada, berarti jumlah ikatan itulah yang merupakan bilangan oksidasi dari atom tersebut. Cukup sekian, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.